Itu artinya Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Rahim, telah memberikan kita kesempatan, memberikan kita kemuliaan untuk bisa terus berusaha menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena kita diberikan kesempatan untuk hidup di 10 hari awal daripada bulan Dzulhijjah, yang mana hari tersebut lebih agung di sisi Allah Subhanahu wa taala dan lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk digunakan di dalamnya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak amal saleh atau perbuatan-perbuatan baik yang semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan amal yang kita kerjakan nanti di 10 awal daripada bulan Dzulhijjah lebih baik daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Rabbah radhiyallahu taala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashar." Faqalu ya Rasulullah walal jihad fi sabilillah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai'. Yang artinya Rasulullah SAW bersabda, tiada hari-hari sepanjang tahun yang amalan saleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah daripada 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah. Para sahabat radhiyallahu ta'ala majmu'an ketika itu bertanya, ya Rasulullah, walaupun jihad jalan Allah, apakah tidak sebanding dengan amal yang dikerjakan di 10 awal daripada bulan Dzulhijjah? Maka Rasulullah SAW menjawab, walaupun jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, kecuali seseorang yang berangkat dengan jiwa dan hartanya kemudian tidak ada yang kembali sedikit pun darinya. Hadis riwayat Bukhari. Dan amal saleh dalam hadis ini umum, mencakup segala ibadah, baik itu puasa, salat, zikir, membaca Al-Qur'an, bersedekah dan lain sebagainya. Maka dari itu jangan sampai kita sia-siakan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala cuma-cuma berikan kepada kita semua sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu mengamalkan suatu perkara yang ringan tapi mendapatkan balasan yang tiada terhingga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu amalan yang utama pada 10 awal daripada bulan Dzulhijjah ini adalah melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-umratu ila umrati kafaratu lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahul jaza illa jannah. Umrah satu ke umrah yang lainnya adalah tebusan dosa-dosa di antara keduanya, dan haji mabrur balasannya tiada lain adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mudah-mudahan keluarga kita, tetangga kita, saudara kita yang saat ini melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah dimudahkan oleh Allah, dilancarkan oleh Allah, disehatkan oleh Allah, hartanya diganti oleh Allah menjadi harta yang lebih barokah, dan mudah-mudahan hajinya menjadi haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, termasuk juga amalan yang utama yang bisa kita kerjakan di 10 awal daripada bulan Dzulhijjah adalah puasa di sebagian harinya, terutama lagi puasa pada hari Arafah. Karena tidak dipungkiri bahwasanya puasa adalah jenis amalan yang utama, sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, as-saumu li wa ana ajzi'un bihi annahu taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Yang mana Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi menyampaikan bahwasanya amalan puasa ini untukku, kata Allah Subhanahu wa taala, dan akulah yang akan langsung membalasnya. Sungguh ia telah meninggalkan syahwatnya, makanannya, minumannya semata-mata karena aku. Dan puasa Arafah dapat meleburkan dosa setahun dan sesudahnya, serta juga mari kita memperbanyak zikir pada 10 hari awal daripada bulan Dzulhijjah, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, dan supaya mereka menyebut nama Allah, berzikir pada hari-hari yang telah ditentukan, yaitu 10 awal daripada bulan Dzulhijjah. Dan tidak kalah penting, yaitu bersedekah dan berkurban pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Hal ini adalah sunnah Nabi Ibrahim ala nabina
alaihi wasallam, yakni ketika Allah Subhanahu wa taala menebus putra beliau yang terkasih yaitu Nabi Ismail ibn Nabi Ibrahim ala nabiyina alaihi wasallam dengan sembelihan yang agung. Dan telah diriwayatkan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi berkurban dengan menyembelih 2 ekor domba jantan berwarna putih dan bertanduk. Beliau sendiri yang menyembelihnya dengan menyebut nama Allah, bismillahi Allahu akbar, dan meletakkan kaki beliau di sisi domba tersebut. Bahkan ibadah kurban adalah salah satu ibadah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah turun perintah untuk melaksanakan ibadah kurban. Maka dari itu, mari kita sama-sama memiliki keluasan rezeki. Bahkan ada peringatan keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lau sa'ah falam yudhi fala yaqrabanna musallana, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, yang artinya barang siapa yang memiliki kelebihan rezeki, keluasan rezeki, dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian enggan untuk mengeluarkan dan melaksanakan ibadah kurban, fala yaqrabanna musallana, tidak usah, kata Rasul, tidak usah dekat-dekat dengan masjid kami. Peringatan keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan khutbah singkat ini menjadikan kiranya membangkitkan girah serta semangat kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, mengingat kelak kita akan berada di 10 hari terbaik dalam sepanjang tahun. Mudah-mudahan kita bisa isi dengan amal saleh sehingga kita mendapatkan cinta Allah, dan jangan kita sia-siakan yang telah Allah berikan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah wa iyyakum